Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi ya dimanapun kalian berada, semoga sehat dan dimudahkan segala urusan. Oke, kita ketemu lagi di monovlog yang kedua ya. Ini masih bersambung atau masih ada hubungannya dengan monovlog yang pertama itu. Kalau kemarin itu kita bahas tentang masalah urgensi atau pentingnya kita belajar kosakata ilmiah atau istilah ilmiah. Oke, nah jadi kemarin sudah ingat ya betapa pentingnya kita tuh meningkatkan, memperbanyak istilah-istilah ilmiah gitu ya, supaya nanti kita tuh bisa punya integritas dalam keilmuan dan macam-macam kemarin tuh ya. Itu silahkan simak video yang pertama. Lalu sedikit tambahan lagi bahwasanya kita tuh kan makhluk sosial ya. Ada yang mengatakan adalah seorang filsuf mengatakan homo homini socio, homo homini socius. Kita tuh nggak bisa hidup kalau nggak tanpa manusia yang lainnya. Nah, maka perlu adanya namanya interaksi. Kalau interaksi itu maka nggak akan pernah lepas dari namanya komunikasi. Nah, namanya alat komunikasi itu kan bahasa sendiri itu sangat penting, sehingga perlu memperbanyak kosakata supaya kita tuh bisa lebih enak gitu dalam transfer informasi. Oke, kembali lagi. Jadi hari ini adalah menindaklanjuti video sebelumnya ya. Kita kan bahas tentang istilah-istilah ilmiah ya. Awalnya aku mau menyampaikan suatu istilah ilmiah yang kemarin tuh rencananya mau kasih distorsi gitu, tapi kemarin tuh ada istilah ilmiah yang menarik juga. Awalnya hanya jadi contoh saja, tapi ternyata itu juga suatu istilah ilmiah yang menarik. Nah, istilah kemarin itu adalah yang jadikan contoh adalah multivariate interdependence, itu ya. Berasal dari kata multivariate dan interdependence. Kalau multivariate itu melibatkan banyak variabel. Multivariate itu dari kata variabel, jadi multivariate interdependence, saling tergantungan antar unsur. Itu video kemarin sudah dijelaskan ya. Sederhananya adalah hubungan saling keterkaitan yang melibatkan lebih dari satu variabel atau faktor. Jadi kondisi di mana banyak variabel itu saling berinteraksi, kondisi di mana banyak variabel berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks, yang banyak begitu. Nah, jadi muncul pertanyaan, kalau saling mempengaruhi atau saling terikat begitu, kenapa nggak menggunakan kata integrasi yang lebih familiar, itu yang lebih dikenal. Oke, aku pikir kemarin tuh, oh iya juga ya, kenapa nggak menggunakan kata integrasi kan gitu, kan sama-sama saling keterkaitan beberapa unsur gitu. Nah, setelah aku browsing, ternyata beda. Integrasi dengan multivariate interdependence itu beda. Oke, sekarang kita bahas tentang perbedaannya integrasi sama MI atau multivariate interdependent. Kalau multivariate interdependence, kita bahas yang MOVID dulu ya. Itu banyak variabel yang bergantung satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi. Banyak variabel saling bergantung dari saling mempengaruhi gitu. Tapi tiap unsurnya itu bisa berdiri sendiri, artinya nggak ngaruh-ngaruh amat kalaupun satu faktor itu bermasalah atau hilang begitu, ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat. Jadi hubungan timbal balik antar unsur yang kompleks gitu. Nah, beda dengan integrasi. Kalau integrasi itu banyak unsur atau bagian yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh, jadi kesatuan sistem yang tersusun dan berfungsi selaras gitu. Kalau integrasi itu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya itu berhubung. Kalau satu bermasalah, semuanya nanti hancur. Jadi integrasi itu efek dominonya lebih kuat dibandingkan multivariate interdependence. Oke. Kalau interdependent tadi kan juga saling bergantung, saling terikat, mungkin lebih tepatnya begitu ya. Jadi masing-masing unsur itu masih bisa berdiri sendiri. Tapi tidak sepenuhnya saling mempengaruhi atau saling berpengaruh gitu. Kalau satunya lepas itu bisa masih jalan kok kan gitu ya. Itu namanya multivariate interdependence. Dan hubungannya relatif dinamis, bisa memberikan kadang menjadi memperkuat, tapi kadang memperlemah, tapi juga nggak ngaruh. Tidak selalu ada pusat atau struktur tetap. Kalau integrasi kan efek dominonya lebih kuat. Jadi kalau satu namanya keutuhan, kesatuannya. Kalau satunya runtuh, yang lainnya nanti runtuh. Oke, sekarang contoh-contohnya. Contoh multivariate interdependence itu kalau contoh di kehidupan kita tuh seperti organisasi, kita ambil contoh misalkan United Nations atau PBB ya, kita mengenal ya. Jadi gini, ada 5
permanent member council atau 5 pemrakarsa tetap negara pemrakarsa PBB. 5 negara tetap pemrakarsa PBB. Apa? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina gitu ya. Oke. Itu multivariate interdependence. Itu sangat kompleks itu pengaruhnya satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau satu negara itu mengundurkan diri atau hilang dan sebagainya, sangat mungkin itu nggak ngaruh-ngaruh amat antara satu dengan yang lainnya. Nggak signifikan pengaruhnya kan gitu. Bisa langsung menyesuaikan, satu hilang yang bisa jadi langsung menyesuaikan gitu. Beda kalau contoh multivariate interdependence itu misalkan United States of America atau USA negara. Dari sekian banyak negara bagian itu, satu itu lepas gitu, itu nggak ngaruh gitu. Negara langsung jadi hancur dan belum tentu nggak ngaruh. Jadi yang United itu biasanya itu sifatnya multivariate interdependent. Sekarang kita ambil contoh yang integrasi. Kalau integrasi itu satuan utuh. Organ, jadi organ tubuh manusia. Jantung, paru-paru, liver, ginjal gitu ya. Satu bermasalah, semuanya hancur. Jantung misalkan, otak misalkan. Ya otak, jantung dan semuanya. Otak nggak berfungsi, selesai semua. Jantung nggak berfungsi, selesai. Salah satu saja nggak berfungsi, selesai. Itu namanya integrasi. Jadi sekali lagi efek dominonya lebih kuat dan gitu ya. Oke, sekarang dari situ semoga bisa bermanfaat ya, bisa membedakan antara integrasi dengan multivariate interdependence. Nah, seringkali itu begini, kalau kita tuh berinteraksi atau berkomunikasi dengan seorang itu, kita nggak asing lah ya, kita melihat orang debat itu. Debat itu seringkali itu nggak ada ujungnya. Karena apa? Seringkali menggunakan istilah yang sama. Istilahnya sama, tetapi dasar dari pemahamannya ternyata berbeda, sehingga tidak berujung gitu. Contoh adalah kata adil. Yang satu menggunakan kata adil itu adalah semua orang itu mendapatkan hak yang sama semua. Nah, yang satunya lagi, adil itu adalah mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang satunya itu sifatnya egaliter, semuanya itu mendapatkan yang sama. Yang satunya adalah distributif, kan gitu. Nah, ini yang seringkali itu nggak nyambung. Itu hanya salah satu contoh kecil saja. Jadi kesimpulannya adalah banyak perdebatan itu tidak berakhir karena tidak mendefinisikan dulu kata kunci yang mereka pakai. Sehingga ya dalam logika dan filsafat itu ada namanya istilah equivocation fallacy. Nah, ini istilah baru lagi, tapi kita nggak bahas itu ya. Oke, jadi kesalahan berpikir karena memakai satu kata dalam dua makna yang berbeda. Insya Allah kita nggak bahas itulah ruwet. Equivocation fallacy kan gitu ya. Itu punya apa ya, satu kata tapi punya berbagai makna. Ringkasnya adalah ketika debat itu bukannya isi debatnya yang salah, tapi adalah landasan makna yang berbeda gitu. Oke guys, jadi debat itu gimana ya, repot juga. Kalau dari sisi hukum agama nggak tahu lah apakah itu haram atau makruh ya. Memang ada yang mengharamkan juga ya. Ya mungkin ada yang mengatakan makruh. Tetapi kalau tanpa debat seringkali otak itu menjadi mati. Kan begitu. Kenapa? Ya orang akhirnya hanya terdoktrin dogma begitu saja. Nggak ada suatu hal yang kita bisa untuk aktif dalam menuangkan isi kata. Bagaimana juga itu menjadi dilema. Karena kalau itu kan ada nafsu yang untuk akhirnya terus untuk memperjuangkan pendapatnya begitu, dan itu akhirnya menjadi subjektif di mana-mana begitu. Seringkali. Oke, kita nggak bahas tentang itu ya, tapi kita hanya melihat fenomena di lapangan itu ternyata juga banyak, bahwasanya perdebatan itu nggak berujung, dan seringkali itu ada istilah yang digunakan sama-sama menggunakan istilah yang sama, ternyata dibalik itu maknanya mereka tuh berbeda. Oke guys, terima kasih ya. Semoga ini tadi bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan istilah-istilah ilmiah lain yang ya semoga bisa lagi itu menjadi bermanfaat. Dan dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.